Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firawati dengan NIM A1C223099, kelas C angkatan 2023. Sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada dosen pengampun Sardianto Eskep Ners MKep yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi terkait kecenderungan dan prinsip etik dalam asuhan keperawatan. Jadi, mesti kita tahu dulu apa itu asuhan keperawatan. Nah, di sini asuhan keperawatan merupakan rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Menurut Undang-Undang Keperawatan pada tahun 2014, konsep asuhan keperawatan merupakan melibatkan individu atau klien dalam segala jenis kesulitan kesehatan dengan memberikan bantuan praktis dan dukungan psikologis dan emosional kepada klien untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari akibat penyakit fisik atau mental, kecacatan, dan cedera, menurut Joseph pada tahun 2017. Adapun kemampuan perawat dalam asuhan keperawatan, Sister Mission Reich Kering memberikan penjelasan tentang 5 kemampuan yang harus dimiliki perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada 312 klien, yaitu komitmen, kompetensi, conscience, compassion, and confidence, menurut Joseph 2017. Pertama, komitmen. Komitmen adalah keterikatan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan. Komitmen perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan kepada klien adalah bekerja secara profesional dengan menjunjung tinggi nilai-nilai profesi keperawatan yang kuat. Yang kedua adalah kompetensi, merupakan kemampuan perawat dalam melakukan tindakan keperawatan dan memiliki kewenangan dan memberikan asuhan keperawatan. Yang ketiga ada conscience, merupakan hati nurani, yaitu memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang terbaik kepada pasien dengan melibatkan rasa tanggung jawab moral dan yang tinggi yang lahir dari hati nurani yang kuat. Yang keempat ada conscience, merupakan rasa belas kasihan. Belas kasihan sangat penting bagi perawat yang memberikan asuhan keperawatan. Perawat membutuhkan kasih sayang dalam memberikan asuhan keperawatan sehingga pasien memiliki pengalaman yang positif tentang proses kesembuhan selama masa perawat. Yang kelima adalah ada conscience, merupakan kepercayaan diri. Perawat harus memiliki kepercayaan diri dalam praktik keperawatan, keterampilan dan pengetahuan untuk bertindak dengan komitmen, mengikuti hati nurani, konsisten, bertindak dengan kompeten, dan mengungkapkan rasa belas kasihan bahkan dalam situs yang paling sulit sekalipun. Adapun prinsip etik dalam asuhan keperawatan, prinsip etik adalah dasar dari semua praktik keperawatan yang memberikan kerangka kerja kepada perawat untuk membuat dan mengambil keputusan yang etis dalam memberikan asuhan keperawatan. Tujuan prinsip utama etik dalam praktik asuhan keperawatan adalah yang pertama, beneficence, merupakan prinsip etik di mana perawat bertindak untuk kebaikan dan kesejahteraan pasien selama asuhan keperawatan yang diberikan. Prinsip etik ini menekankan bahwa semua tindakan keperawatan yang diberikan dalam asuhan keperawatan adalah tindakan yang terbaik bagi kesehatan kesembuhan pasien. Yang kedua ada non-maleficence, merupakan prinsip etik dalam asuhan keperawatan di mana perawat melakukan tindakan asuhan keperawatan sedemikian rupa untuk mencegah bahaya bagi klien pada kondisi tertentu. Antara bahaya dan manfaat keselamatan pasien, perawat memastikan bahwa bahaya yang ditimbulkan adalah yang seminimal mungkin. Yang ketiga ada autonomi, merupakan prinsip etik dalam asuhan keperawatan di mana perawat mengakui hak individu atau klien untuk menentukan nasib sendiri dan membuat keputusan. Yang keempat ada justice, merupakan prinsip etik dalam asuhan keperawatan di mana perawat harus bertindak adil, memperlakukan orang lain secara setara, dan menunjukkan kepada semua individu tingkat rasa hormat dan perhatian yang sama. Yang kelima ada veracity, merupakan prinsip etik di mana perawat bersikap jujur, dapat dipercaya, dan akurat dalam semua interaksi dengan klien. Yang keenam ada fidelity, merupakan prinsip etik dalam asuhan keperawatan di mana perawat setia,
dan individu atau klien menaruh kepercayaan yang tinggi kepada perawat. Yang ketujuh ada integrity, merupakan prinsip etik dalam asuhan keperawatan di mana perawat bertindak secara konsisten dengan kejujuran dan berdasarkan pada standar profesi dan moral. Adapun penerapan prinsip etik dalam asuhan keperawatan, Collegium of Nurses of Ontario pada tahun 2019 menjelaskan beberapa langkah penerapan prinsip etik dalam asuhan keperawatan. Di antaranya yang pertama yaitu pengkajian. Perhatikan baik-baik semua aspek yang akan dikaji. Perhatikan dan pertimbangkan keyakinan, nilai, keinginan, dan latar belakang etnokultural klien. Yang kedua adalah perhatikan kebijakan dan pedoman, kode etik profesional dan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada nyatakan dengan jelas setiap perhatian, isu, masalah, atau dilema etis yang dihadapi. Yang keempat adalah diskusikan dengan tim jika menemukan adanya dilema etis yang dihadapi. Yang kelima, klasifikasi dan identifikasi kembali masalah sesuai dengan pertimbangan yang matang. Keenam, ada identifikasi berbagai pilihan, pengkajian, dan konsekuensinya. Nah, yang kedua ada perencanaan intervensi, meliputi rencana tindakan harus perhitungkan berbagai faktor, baik dari penilaian, opsi, dan konsekuensinya. Dalam kondisi tertentu, tidak melakukan apa-apa dapat menjadi tindakan terbaik jika rencana ada dinilai bertentangan dengan etik keperawatan. Nah, ya, ada juga keputusan mana yang merupakan rencana tindakan terbaik pada beberapa keadaan saat hasil yang beberapa baik mungkin tidak dapat diperoleh, maka hasil yang terbaik dari keadaan tersebut adalah hasil yang paling tidak buruk. Yang ketiga, sampaikan rencana perawat kepada siapa yang tidak setuju. Pertimbangkan posisi dan alasannya. Jika orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan tetap tidak setuju dengan rencana yang dibuat, maka ia memiliki kewajiban untuk menghormati keputusan yang dibuat. Atau jika tidak dapat menerima, maka ia dapat memilih fasilitas dan pemberian pelayanan kesehatan yang lain dan menarik diri dari fasilitas dan pemberian pelayanan yang ada. Nah, yang ketiga ada implementasi atau tindakan, meliputi yang pertama yaitu laksanakan tindakan yang telah disepakati, tingkatkan sensitivitas, komunikasi yang baik, dan keterampilan interpersonal yang diperlukan. Semua orang yang mendapatkan dampak dari tindakan tersebut harus selalu diberikan informasi. Yang kedua, berikan setiap informasi dan dukungan emosional untuk klien, keluarga, teman, dan pengasuh saat suatu implementasi mungkin sangat menegangkan. Yang keempat ada evaluasi, meliputi yang pertama libatkan klien dan keluarga yang menjadi bagian dari pengkajian dan perencanaan awal dalam proses evaluasi. Yang kedua ada nilai kembali dan rencana ulang intervensi jika klien merasakan hasil yang baik. Yang ketiga ada rencanakan intervensi baru jika intervensi lama dirasakan kurang memuaskan. Yang keempat ada pertimbangkan kebijakan dan pedoman yang berlaku untuk mengatasi situasi dan keputusan selanjutnya. Yang kelima, perhatikan dan nilai waktu yang diperbolehkan untuk mengambil keputusan etis. Banyak dilema etika terjadi ketika tidak ada cukup waktu untuk mempertimbangkan masalah dengan benar. Yang keenam, berikan kesempatan klien untuk mengambil keputusan. Pada beberapa kondisi, klien dapat menolak pengobatan atau perawatan yang direkomendasikan meskipun perawat telah memberitahu tentang konsekuensi yang akan klien hadapi karena penolakan tersebut. Pada kondisi ini, perawat dapat merekomendasikan perawat lain atau menerima keputusan klien. Adapun kecenderungan etik dalam asuhan keperawatan, kecenderungan etik dalam asuhan keperawatan ini menjelaskan tentang berbagai kondisi dilema etik perawat dalam pemberian asuhan keperawatan. Hasil penelitian menurut Hart pada tahun 2020 menemukan berbagai faktor penyebab dilema etik perawat dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang pertama ada penyeimbangan penyakit dan perawat. Perawat sangat memfasilitasi kesejahteraan pasien dan memberikan perawat yang terbaik dan berkualitas tinggi untuk kesehatan dan keselamatan pasien. Namun dalam kondisi tertentu, perawat dihadapkan pada dilema etik yang membutuhkan pertimbangan etis yang matang. Menyeimbangkan antara penyakit dan perawat merupakan salah satu kecenderungan etik yang benar dihadapi perawat dalam
memberikan asuhan keperawatan, dan tak jarang menimbulkan beban psikologis bagi perawat. Contoh kondisi ini adalah perawat pasien dalam kondisi sakaratul maut atau menjelang ajal. Perawat aktif tetap dilanjutkan dengan melakukan pemasangan atau penggunaan berbagai alat kondisi sesuai advises yang mungkin dapat penyakit pasien, namun tetap dilakukan sebagai upaya pertolongan utama meskipun pasien mungkin tidak dapat memperpanjang hidupnya. Yang kedua, ada beban kerja yang berlebihan. Semua perawat ingin menghasilkan asuhan keperawatan terbaik dan berkualitas tinggi bagi klien, namun demikian beban kerja yang berlebihan telah menjadi dilema etik bagi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang memuaskan. Beberapa faktor penyebab terjadinya peningkatan beban kerja perawat diantaranya adalah kekurangan staf yang membuat perawat merasakan tidak berdaya dan menghasilkan kualitas pelayanan yang kurang memuaskan, kondisi fasilitas yang terbatas, tidak sebanding dengan banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan untuk kerja terus-menerus yang menambahkan kelelahan, beban kerja yang berat, harap memberikan perawatan yang cepat sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan perawat yang komprehensif kepada pasien, menyebabkan penderitaan pada perawat. Kondisi ini selain berdampak pada kurangnya kualitas asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien, juga telah menjadi penyebab stres bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Yang ketiga, ada menavigasi dalam tingkat kesepakatan. Perbedaan kompetensi dan tanggung jawab tidak jarang menyebabkan perawat dapat berselisih paham dengan tenaga kesehatan lainnya. Dokter adalah teamwork yang paling dekat hubungannya dengan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Seringkali perawat dan dokter memiliki pandangan pengobatan dan perawat yang berbeda, tidak memiliki waktu diskusi bersama. Perseptif perawat yang diabaikan dan perseptif biomedis yang dianggap sebagai dasar utama pengobatan tidak jarang menimbulkan dilema etik bagi perawat dalam melaksanakan tindakan perawat. Menurut Hart et al. Pada tahun 2020, kecenderungan lain yang ditemukan berdasarkan hasil penelitian Hamid et al. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa perawat sadar tentang tanggung jawab etik dalam sering tidak dapat mempraktikkannya karena berbagai faktor, diantaranya yang pertama, perawat bukanlah pengambilan keputusan penting dalam banyak situasi. Perawat sering diposisikan sebagai pelaksanaan di lingkungan kerja. Yang kedua, peralatan dan instrumen yang tidak memadai. Yang kedua, kekurangan staf. Yang keempat, stereotip terhadap profesi keperawatan. Yang kelima, manajemen yang buruk dan dukungan yang buruk dalam mengatasi masalah keperawatan. Yang keenam, stres kerja dan konflik kepentil. Adapun penanganan masalah etik dalam asuhan keperawatan, kode etik keperawatan adalah pedoman utama bagi perawat untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan telah memenuhi prinsip etik keperawatan. Kode etik perawat terbagi menjadi 9 ketentuan yang menjadi pedoman bagi perawat dalam mengatasi berbagai masalah etik. Adapun penanganan masalah etik dalam asuhan keperawatan, kode etik keperawatan adalah pedoman utama bagi perawat untuk memastikan bahwa asuhan keperawatan yang diberikan telah memenuhi prinsip etik keperawatan. Kode etik perawat terbagi menjadi 9 ketentuan yang menjadi pedoman bagi perawat dalam mengatasi berbagai masalah etik. Nah, adapun pencegahan masalah etik dalam asuhan keperawatan, pencegahan masalah etik dalam asuhan keperawatan harus dilakukan oleh berbagai pihak, khusus yang memiliki kewenangan penting terhadap kualitas perawat asuhan keperawatan yang diberikan. Pencegahan masalah etik dalam asuhan keperawatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya yang pertama yaitu mengidentifikasi deskripsi pekerjaan perawat dengan jelas, termasuk peran dan tanggung jawab perawat dalam pelayanan. Yang kedua, pemerintah dan manajemen rumah sakit harus memastikan bahwa lingkungan kerja perawat telah sesuai dan aman bagi perawat dengan meningkatkan sistem akuntabilitas. Yang ketiga, pemimpin lembaga tempat perawat bekerja perlu memberikan kesempatan yang sesuai kepada perawat untuk mengembangkan profesionalisme dengan meningkatkan kompetensi perawat melalui pendidikan yang berkelanjutan. Yang keempat, hak dan kewenangan khusus berkaitan keputusan perawat dalam pelayanan kesehatan dapat diberikan kepada profesional
keperawatan senior dalam kondisi khusus. Yang kelima, penelitian tentang masalah etik dalam asuhan keperawatan perlu terus dilakukan yang bermanfaat dalam pembantu organisasi profesi perawat untuk menetapkan kode etik dalam praktik klinis perawat dan perawatan pasien. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait kecenderungan dan prinsip etik dalam asuhan keperawatan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.